Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua beserta Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menyaksikan penyajian PPT dari kelompok 15. Yang mana materi kali ini dengan judul pengungkapan dan sarana interpretif. Berikut kami dari kelompok 15, mata kuliah teori akuntansi yang beranggotakan yang pertama ada Elsa Febriani dengan BP 18 110006. Yang kedua ada saya sendiri, Nasari dengan BP 18 110019. Dan yang ketiga ada Sarwita Septriani Sanur dengan BP 18 110034. Oke, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan tentang pengertian pengungkapan. Menurut Evans pada tahun 2003, pengungkapan yaitu penyediaan informasi dalam statement keuangan termasuk statement keuangan itu sendiri, catatan atas statement keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan statement keuangan. Tidak mencakupi statement publik dan privat oleh manajemen atau informasi di luar seperangkat statement keuangan. Next, menurut Wolf, Terney, dan Dodd pada tahun 2001, di sini berkaitan dengan informasi baik dalam statement keuangan maupun komunikasi tambahan, termasuk catatan kaki, peristiwa setelah tanggal statement, diskusi dan analisis manajemen, perakiraan, keuangan dan operasi, dan statement keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari cost historis. Selanjutnya, dalam SPAC nomor 1, FASB membedakan antara pelaporan keuangan dan statement keuangan. Beberapa informasi lebih baik disediakan melalui sarana selain statement keuangan. Pengungkapan berkaitan dengan sarana selain statement keuangan. Di sini ada 4 masalah teoritis pengungkapan. Yang pertama, siapa dituju dan untuk apa? Yang kedua, perlukah disampaikan? Dan yang ketiga, seberapa banyak atau rinci. Dan yang keempat, bagaimana cara menyampaikan. Next, di sini yang pertama dijelaskan siapa yang dituju dan untuk apa. Di sini ada investor dan kreditor sebagai fokus. Yang kedua ada kepentingan publik secara umum juga harus dilindungi dan dilayani. Dan yang ketiga, informasi kualitatif juga dituntut untuk disediakan. Yang keempat, pengungkapan cenderung meluas. Dan yang kedua, di sini ditanyakan, perlukah disampaikan? Masalah ini berkaitan dengan fungsi dan tujuan pengungkapan. Tujuannya, yang pertama, melindungi, yang kedua, informasional, yang ketiga, melayani kebutuhan khusus. Yang ketiga, seberapa banyak atau rinci. Tingkat pengungkapan, yang pertama, memadai, yang kedua, wajar atau etis, yang ketiga, penuh. Selanjutnya ada pertimbangan, di sini ada tujuan, pos penyediaan, keberlebihan informasi, keengganan manajemen, dan wajib atau sukarela. Selanjutnya, regulasi pengungkapan. Perlukah campur tangan pemerintah untuk menetapkan apa dan seberapa banyak informasi diungkapkan atau diserahkan kepada pasar? Di sini disertai oleh alasan pendukung. Yang pertama ada penyalahgunaan, yang kedua eksternalitas, yang ketiga kegagalan pasar, yang keempat asimetri informasi, yang kelima keengganan manajemen. Selanjutnya, siapa meregulasi? Ada 2 negara, Indonesia dan Amerika. Di Indonesia ada BAPEPAM dan Profesi IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Di Amerika ada pemerintah melalui undang-undang atau statutory law, yang kedua SEC atau melalui ASR, yang ketiga profesi atau FASB atau GASB melalui standar akuntansi dan GAO. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Elsa Febriani. Kita persilakan. Terima kasih kepada Indah Sari. Baiklah, saya Elsa Febriani akan menjelaskan atau melanjutkan materi dari Indah Sari tadi. Yang keempat, apa dan bagaimana menyampaikan. Yang pertama yaitu apa. Berkaitan dengan berbagai proposal tentang komponen-komponen yang harus disampaikan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, model inti.
Yang kedua, model FISB. Yang ketiga, model komite Jenkins. Yang keempat, model William. Dan yang kelima yaitu peraturan SEC atau BAPEPAM. Yang kedua, bagaimana berkaitan dengan cara atau metode pengungkapan. Model Hendricks dan Van Breda. Mereka mendefinisikan pengungkapan dalam arti sempit sebagai informasi untuk menjelaskan, memperluas, dan merinci apa yang dinyatakan dalam seperangkat statement keuangan. Dalam pengungkapan ini meliputi yang pertama, penjelasan atau atas catatan statement keuangan. Yang kedua, perakiraan keuangan. Yang ketiga, kebijakan akuntansi. Yang keempat, perubahan akuntansi. Yang kelima, peristiwa pasca statement. Dan yang keenam, segmen usaha. Selanjutnya, metode pengungkapan. Di sini ada 7 poin. Yang pertama, post statement keuangan. Yang kedua, catatan kaki. Yang ketiga, penjelasan dalam kurung. Yang keempat, istilah teknis. Yang kelima, lampiran. Yang keenam, komunikasi manajemen. Dan yang ketujuh, catatan laporan auditor. Selanjutnya, post statement keuangan. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama merupakan pengungkapan yang menjadi ciri sentral pelaporan keuangan. Yang kedua, untuk dilaporkan melalui statement keuangan, suatu objek atau pos harus memenuhi kriteria pengakuan. Yang ketiga, umumnya bersifat kuantitatif. Yang keempat, termasuk catatan atas statement keuangan. Selanjutnya yaitu catatan kaki. Dalam catatan kaki ini juga ada beberapa poin. Poin yang pertama, dapat digunakan selain yang telah disebutkan dalam catatan atas statement keuangan. Yang kedua, mempunyai keunggulan dan kelemahan. Yang ketiga, banyak standar akuntansi yang menetapkan perlunya catatan kaki sebagai catatan atas statement keuangan. Selanjutnya, penjelasan dalam kurung. Poin yang pertama, untuk hal-hal yang bersifat klarifikasi. Poin selanjutnya, untuk sekedar menambah informasi. Dan poin yang terakhir, sekedar membuat referensi atau acuan ke tabel, rincian, atau lampiran tertentu. Istilah teknis. Poin yang pertama, cara pengungkapan konsep atau pengertian yang kompleks dalam suatu istilah khusus disiplin pengetahuan. Yang kedua, tidak harus mengikuti pengertian umum atau apa yang populer atau yang salah kaprah. Yang ketiga, sebaiknya tidak mengandung kesalahan makna. Yang keempat, kewajiban pendidikan untuk mengenalkan dan menjelaskan istilah teknis yang tepat. Lampiran. Menambah tetapi tidak mengganti statement keuangan pokok. Yang kedua, dapat berupa penyusunan kembali statement keuangan pokok dengan format yang berbeda untuk melayani kebutuhan tertentu. Yang ketiga, dapat berisi rincian suatu pos yang tidak dapat disajikan dalam bentuk catatan kaki atau catatan atas statement keuangan. Yang keempat, banyak dijumpai dalam laporan tahunan atau laporan ke Badan Pengawas atau BAPEPAM. Komunikasi manajemen. Sarana untuk menyampaikan apa yang menjadi visi, ambisi, dan berbagai gagasan atau penjelasan yang tidak mungkin disampaikan via statement keuangan. Yang kedua, banyak bersifat kualitatif dan prospektif. Yang ketiga, umumnya disampaikan dalam laporan tahunan atau annual report yang berupa: yang pertama, surat ke pemegang saham. Yang kedua, laporan Dewan Komisaris. Yang ketiga, laporan direksi. Yang keempat, diskusi dan analisis manajemen atau DAM. Oke, baik. Terima kasih kepada Rekan Febriani. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Sarwita Febriani Sandor. Pada Sarwita, kita persilahkan.
kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yang mana catatan laporan auditor. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada bagian integral dari laporan auditor. Yang kedua, ada beberapa catatan biasanya telah terefleksi atau implisit atau eksplisit dalam statement keuangan auditan. Yang ketiga, ada catatan lain melekat pada laporan auditor, terutama yang berkaitan dengan standar pengauditan. Yang keempat, ada catatan auditor berkaitan dengan keterandalan statement keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya ada sarana interpretif, yang mana perekayasaan pelaporan keuangan diarahkan paling tidak untuk menghasilkan informasi yang disediakan melalui rerangka akuntansi pokok. Rerangka akuntansi pokok menyediakan paling tidak informasi berbasis data dasar, yaitu cost historis. Cost historis dijadikan basis karena alasan keterandalan. Keterandalan menuntut data cost dipelihara dalam sistem pencatatan dan menjadi pembanding terhadap perubahan akibat penilaian. Sarana interpretif adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kebermanfaatan rangka akuntansi pokok dengan berbagai usulan untuk mengatasi kelemahan cost historis sebagai basis penilaian. Juga merupakan bagian dari masalah pengungkapan. Di sini ada masalah otoritas yang pertama ada dengan berjalannya waktu nilai berubah sementara cost tidak. Yang kedua, apakah rangka akuntansi pokok diganti atau sekedar ditambah sarana interpretif. Selanjutnya ada cost dan nilai. Cost merupakan penghargaan kesepakatan pada saat suatu objek diperoleh dan menjadi data dasar dalam akuntansi. Sedangkan nilai, persepsi terhadap manfaat suatu objek setiap saat dan dinyatakan dalam satuan moneter. Pada saat transaksi yang melibatkan objek, cost dan nilai identik. Persepsi selalu berubah dengan berjalannya waktu. Pertanyaannya, perlukah cost direvisi terus secara periodik? Selanjutnya itu ada pro dan kontra. Ada pendukung revisi yang mana merupakan cost historis tidak berpaut dengan keputusan internal maupun eksternal. Yang kedua ada penyanggah yang mana ada beberapa poin. Yang pertama ada cost terandalkan. Yang kedua, refinisi akan netral dalam jangka panjang. Yang ketiga, fluktuasi nilai adalah gejala umum sehingga perubahan tidak perlu dilakukan dengan mengganti cost tercatat. Yang terakhir ada data cost harus tetap dijaga keutuhannya dalam sistem agar dapat dijadikan pembanding. Revisi cost fasilitas spesies. Perbedaan cost dan nilai makin penting untuk fasilitas spesies jangka panjang. Di sini ada dua faktor yang mana pendukung dan penyanggah. Yang pertama ada pendukung, di mana di sana ada distorsi informasi ekonomi dan distorsi dana pengganti. Sedangkan penyanggah ada beberapa poin. Yang pertama ada prosedur tidak praktis. Yang kedua penilaian tidak terandalkan. Yang ketiga ada depresiasi bukan akumulasi dana. Yang terakhir ada revisi dimungkinkan sebagai pelengkap dan pencatatan dilakukan dengan akun kontra atau penambah. Selanjutnya ada penurunan kemampuan aset. Bila fluktuasi nilai bukan gejala umum tetapi khusus, write down dapat dijustifikasi asalkan syarat-syarat tertentu dipenuhi. Selanjutnya PSAK nomor 48
memberi pedoman untuk mengidentifikasi adanya penurunan kemampuan aset. Terakhir ada pengangguran sementara bukan gejala yang menuntut revisi cost aset. Selanjutnya ada konversi cost ke daya beli. Poin pertama yaitu fluktuasi nilai lebih berkaitan dengan persepsi, manfaat atau daya tukar barang atau objek. Ini suatu masalah penilaian. Yang kedua ada perbedaan cost dan nilai dapat pula disebabkan oleh perubahan nilai tukar uang atau daya beli. Ini merupakan suatu masalah unit pengukur. Yang terakhir ada akuntansi daya beli konstan atau General Price Level Accounting, diusulkan sebagai sarana interpretif untuk menambah keberpautan informasi. Yang terakhir ada simpulan sarana interpretif, yang dimana ada 3 poin. Yang pertama, rerangka akuntansi pokok mempunyai kelemahan. Yang kedua, sarana interpretif sangat didukung asalkan rerangka akuntansi pokok tetap dipertahankan. Yang terakhir ada sarana interpretif menjadi penambah atau to supplement informasi yang disediakan oleh rerangka akuntansi pokok tetapi tidak menggantikannya atau to play. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Sarwita Septiani Sanur. Mungkin hanya itu penyajian atau pemaparan dari materi pengungkapan dan sarana interpretif kami dari kelompok 15. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian dan penyajian materi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.